Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah yang di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kalian tunjukkan apa yang ada pada diri kalian, au tukhfuhu, au kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah, Allah tetap menghisapnya. Fayaghfiru liman yasha, tapi Allah mengampuni kepada siapa yang Dia mau, wa yu'adzibu man yasha, dan Dia mengazab siapa yang Dia mau. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ayat ini simpulannya begini, apapun yang kita lakukan terbersit di dalam hati, baru niat gitu mau berbuat buruk, dengki, karakter-karakter yang tidak baik yang berkaitan dengan hati, itu dihisap Allah loh Pak. Iya, ayat ini ya, coba perhatikan. Wa in tubdu ma fi anfusikum, apapun yang kalian tunjukkan yang ada dalam hati, au tukhfuhu, atau kamu sembunyikan di dalam hati, yuhasibukum bihillah, Allah tetap menghisap. Berat kan Pak? Jadi lagi duduk-duduk kepikir untuk melakukan sebuah maksiat, baik maksiat yang akan dilakukan atau sebuah ungkapan hati, orang masalah hati, hasad, dengki, cengkel gitu, yang tidak terekspresikan dalam bentuk aksi, itu ternyata dihisap Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Allah akan mengampunkan kalau Dia mau, Allah tidak mengampunkan bagi yang Dia tidak mau ampunkan. Berat buat kita, jangan khawatir Pak. Berat juga buat Umar, Abu Bakar, dan semua sahabat di zaman itu. Datanglah mereka ke Nabi SAW, duduk bersimpuh, semua rame-rame itu datang. Ya Rasulullah, kata mereka, kami ini sudah dibebani dengan banyak perintah agama. Suruh sholat, kami sholat. Suruh zakat, kami zakat. Suruh berjihad, kami berjihad. Itu semua mampu kami pikul. Tapi begitu urusan hati ini banyak dramanya kan bapak-bapak. Kita lagi duduk-duduk di sini aja, hati kita kemana-mana sudah ini. Ngomong sana, ngomong sini. Nonton TV, banyak betul lagi komentarnya. Diamnya kita itu banyak masalah sebenarnya sekarang. Banyak komen-komen dalam hati berseliweran dalam otak. Itu ternyata dihisap. Kami nggak sanggup ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Jangan begitu. Jangan jadi seperti ahlul kitab sebelum kalian. Ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu, mereka katakan sami'na wa 'asaina. Kami dengar ya Allah, tapi kami maksiat. Kami akan lawan itu yang kami dengar itu. Jangan katakan gitu, tapi katakan sami'na wa ata'na. Berat, tapi namanya sahabat generasi terbaik. Keluar dari sana, sami'na wa ata'na. Dengan sepenuh hati mereka bilang gitu. Ya sudah. Nah, ini gimana ceritanya kemudian? Kita lanjutkan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman bima unzila ilaihi, atas apa yang diturunkan kepadanya, min rabbihi wal mu'minun, dari Tuhannya, dan juga orang-orang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi. Kullun amana billah, semua beriman kepada Allah dan malaikatnya, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasulnya, la nufarriqu baina ahadim min rusulih, tidak membeda-bedakan di antara para rasulnya, wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka semua mengatakan sami'na wa ata'na. Itu sudah. Jadi orang Islam itu begitu ada ayat memerintahkan sesuatu, ada ayat melarang sesuatu, sami'na wa ata'na, selesai. Udah. Nanti urusan bagaimananya di depan Allah Subhanahu wa taala, hisapnya kita mampu melakukan 10%, 20%, itu nanti. Dulu ada guru saya bilang begini, ditanya sama kami nih mahasiswa. Orang Islam itu, mungkin ini ada terbesit di benak kita. Orang Islam itu kan dituntut untuk bisa melakukan semua tuntutan Islam itu 100% kan Pak? Tapi siapa yang mampu itu? Ya itu cuma Nabi. 100% cuma Nabi SAW. Sehingga kata beliau, menukil dari sebuah athar gitu ya, 20% saja kita, 20% standarnya bisa berislam itu secara syumul, secara total dalam hidup ini, itu sudah hebatnya luar biasa. Sebab kita ini kadang-kadang secara ibadah sudah totalitas,
Nanti secara muamalat belum. Muamalat oke, ibadah oke, secara karakter dan akhlak kosong. Semua sudah oke, secara kekhusyuan sholat enggak. Begitu Pak. Fikih muamalatnya sudah hebat di luar kepala, ikut training di mana-mana. Mana lagi? Tentang cara sholat yang baik sudah hebat. Tapi begitu sholat sampai salam sampai salam, mulai dari takbir sampai salam, kosong, nggak ada khusyuknya. Kita gitu. Jadi 20% aja sudah lumayan, sudah hebat betul kita itu. Dan Allah tahu itu. Siapa bilang Allah nggak tahu? Karena itu yang dituntut oleh kita pertama kali adalah begitu mendengar semua perintah harus dijalankan. Sami'na wa ata'na, itu dulu deh. Jadi ini namanya apa? Tekad bulat. Kan begitu dulu, yel-yelnya kan, sami'na wa ata'na. Ah udah. Ghufranak. Nanti dalam perjalanan kami sami'na wa ata'na itu ya Allah, kami jatuh bangun dalam keimanan, nanti dalam naik iman, turun keimanan, ghufranak. Ampuni kami ya Allah. Rabbana wa ilaikal masir. Wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah semua akan berakhir. Jadi Allah tahu itu, jangan khawatir, Dia tahu. Makanya kita mohon ampun dalam ketaatan ini dan dalam kami mendengar perintah kamu ini, kalau ada salahnya, ghufranak, ampuni kami ya Allah. Nah, ini kabar gembiranya setelah ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani setiap diri kecuali kemampuannya. Ini jawaban dari keluh kesah sahabat, walaupun pada akhirnya mereka melakukan ketaatan penuh. Jadi Allah mendengar itu, tahu kok Allah. Jadi ini sebenarnya ayat yang tadi itu dalam tanda kutip sekedar sebuah tes. Mampu tidak manusia? Apa yang mereka komentari terhadap sebuah perintah itu? Sami'na wa ata'na, baik kata Allah. Dalam hadis sahih kemudian dinukil oleh Ibnu Katsir mengatakan, kata Allah, baik, baik. Saya tahu kamu begitu. Karena itu aku tidak akan membebankan kepada kamu sesuatu yang kamu tidak mampu. Apa itu dia? Itu loh, Allah akan mencatat sesuatu yang terbersit di dalam hati sebagai sebuah dosa. Enggak dicatat lagi Pak. Ini dia. Sebab susah kita. Banyak betul sudah dosa kelakuan mata, kelakuan tangan, aksi ini, itu yang dicatat wajar. Tapi kalau sesuatu yang terbersit dalam hati, ungkapan-ungkapan diri yang belum terrealisasikan dalam bentuk aksi, itu juga dicatat. Wah, berat ini. Banyak betul dosanya anak Adam ini. Nah, karena itu Allah pada akhirnya tidak mencatat itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah tidak membebani diri kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat, bagi diri itu apa yang dia lakukan. Maksudnya pahalanya atau dosanya. Wa 'alaiha maktasabat, dan terhadapnya apa yang telah dia lakukan. Maksud ayat ini adalah yang Allah hisab adalah hal-hal yang kasabat. Kasabat itu dilakukan, dijadikan aksi. Kalau orang sekedar berpikiran liar, saya mau begini, mau bikin begitu-begitu. Sebelum misalnya gini, saya akan mencuri HP di depan saya. Ini kan cuma ngomongan dalam hati. Dulunya itu dicatat sebagai dosa. Sampai kemudian setelah ayat ini turun, itu tidak dicatat menjadi dosa. Sampai kamu betul-betul mencuri HP itu dan dibawa ke rumah, baru itu dosa. Ini dia keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya para sahabat merasa kesulitan dalam menjalankan perintah tersebut.